Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Gunerullah dari kelompok 12 dengan NIM 2205040077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ahli waris dan tata cara pembagian ahli waris secara Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian mewaris atau kewarisan. Ilmu mewaris adalah ilmu yang diberikan status hukum oleh Allah sebagai ilmu yang sangat penting, karena ia merupakan ketentuan Allah dalam firman-Nya yang sudah terinci sedemikian rupa tentang hukum waris, terutama mengenai ketentuan pembagian harta warisan, al-furud al-muqaddarah. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata warisa, yarisu, irsan, mirasan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lainnya. Adapun menurut istilah, warisan ini adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Definisi lain menyebutkan bahwa warisan adalah perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang beserta akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya. Ilmu mewaris biasa disebut dengan ilmu faraid, yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan. Bagian masing-masing dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama adalah orang mati, yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang yang mati meninggalkan harta waris. Yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati, yang disebut sebagai ahli waris. Yang kedua adalah dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum ilmu mewaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma' para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan ini. Di antaranya firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagian orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Alfizon dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan beberapa materi tentang mewaris atau pewarisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum waris. Sumber hukum waris ataupun ilmu mewaris yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis, dan setelah itu ijma' para ulama serta sebagian kecil hasil ijtihad para mujtahid. Yang pertama itu yang akan saya jelaskan yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin dan kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang ketentuan pembagian harta warisan. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ayat-ayat lain tentang mewaris terdapat dalam surat seperti dalam surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12 dan ayat 176, surat An-Nahl ayat 75 dan surat Al-Ahzab ayat 4.
Sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh as-sunnah dan sebagian sebagai hasil ijma atau ijtihad. Yang kedua, as-sunnah. Yang pertama itu hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua itu adalah hadis riwayat Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi dan faraid yang adil. Kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraid dan adalah fardu kifayah, yang artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 91. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Seorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anak meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Perkenalkan, nama saya Khalid Muzaffar, pembicara ketiga dari kelompok 12. Sebab-sebab menerima harta warisan seseorang. Mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut. A. Nasab, keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33, bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. B. Pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berdoa dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nisa ayat 12, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Suami istri dapat saling mewarisi talak raj'i selama dalam masa idah dan ba'in. Jika suami menolak istrinya ketika sedang sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedangkan ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakan itu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya wala itu milik orang yang memerdekakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. A. Kekafiran, yaitu kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang yang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, orang kafir tidak mewarisi orang muslim, dan orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, pembunuh
tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. C. Perbudakan, yaitu seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik secara utuh ataupun sebagainya. Maka ibu dari anak-anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi ataupun mewarisi. Demikian juga mukatab, budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayar sejumlah uang kepada pemiliknya, karena mereka semua tercakup dalam perbudakan. Namun demikian, sebagian ulama mengecualikan budak yang hanya sebagainya dapat mewarisi dan diwarisi sesuai dengan tingkat kemerdekaan yang dimilikinya. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, ia seorang budak yang merdeka sebagainya, berhak mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kemerdekaan yang dimilikinya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang, semayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dari utang si mayit, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 1. Yusikumullahu fi uladikum lidzakari mithlu hazzal antathayin fa in kun nisa'an fawqa uthnatayn falahunna thulutha man taraka wa in kanat wahidatan falaha an-nusfu wali abawaihi likulli wahadid man huma as-suduri mimma taraka in kana Allah walad fa illam yakul lahu waladu wa waritha abawahu fa ilam mahil thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ammahis sudus min ba'di wasiyati yusiya biha audain a'aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum uqrab lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika itu semua sama dan itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ibunya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai ada beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Ahli waris dalam pembagian harta adalah warisan tertinggi 3 macam, yaitu ahli waris ashabul furud yang bagiannya telah ditentukan, dan ahli waris ashabal yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawi furud yang zawil ahram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Rahmat Cahyadi, NIM 2205040079. Di sini saya akan menjelaskan mendapat bagian 1/6. Ibu juga meninggal dunia, memiliki anak atau cucu laki-laki, saudara laki-laki atau perempuan lebih 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Dan kemudian ada nenek. Jika meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisi, jika nenek yang lebih dari 1, maka bagian dibagi rata. Terus bapak secara mutlak mendapat 1/6. Baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. Ada kakek jika tidak ada bapak. Terus ada saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Jika meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Terus ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika bersama dengan anak perempuan tunggal tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak laki-laki dari paman bapak.
Ya, kemudian saudara perempuan sebapak. Jika ada satu saudara perempuan sekandung tidak memiliki saudara laki-laki sebapak, tidak ada ibu, tidak ada kakek, tidak ada anak laki-laki. 2. Ahli waris ashabah. Ahli waris ashabah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furuk yang 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8, tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furuk. Kemudian mengambil bagiannya. Ahli waris ashabah dapat mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapat sisa warisan jika ada ahli waris lainnya. Jika tidak mendapat apa-apa, jika harta warisan tidak tersisa berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berikanlah warisan itu kepada yang berhak menerimanya. Sedang sisanya berikan kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak menerimanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila salah seorang di antara ahli waris didapati seorang diri, maka berhak mendapat semua harta warisan. Namun bila bersama ashabul furuk ia menerima sisa bagian dari mereka, dan bila harta warisan habis terbagi oleh ashabul furuk, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut. Ahli waris ashabah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada ashabah bin nasab, yaitu hubungan nasab ashabah bin nasab. Hubungan nasab yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama ashabah bin nafsi. Ashabah bin nafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan muktik yang memerdekakan budak. Mereka adalah anak laki-laki, putra laki-laki, putra dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya ke bawah, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki paman seayah, dan seterusnya ke bawah. Untuk lebih memahami derajat kekuatan hak waris ashabah bin nafsi, maka kedua belas ahli waris di atas dapat dikelompokkan menjadi 4 arah, yaitu arah anak mencangkup seluruh anak laki-laki, keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya. Arah bapak mencakup ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak laki-laki, misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya. Searah saudara laki-laki mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki seibu tidak termasuk karena termasuk ashabul furuk. Arah paman mencakup paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan dari mereka, dan seterusnya. Yang kedua, ashabah bil gair. Ahli waris ashabah bil gair ada 4. Semua dari kelompok wanita dinamakan ashabah bil gair. Adalah karena hak ashabah keempat wanita itu bukanlah karena kedekatan kekerabatan mereka dengan pewaris, tetapi karena adanya ashabah yang lain, ashabah bin nifsi. Adanya ahli waris ashabah bil gair, yaitu yang pertama, anak perempuan bisa menjadi ashabah bila bersama dengan saudara laki-lakinya. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki menjadi ashabah bila bersama dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik sederajat dengan atau yang bakal lebih di bawahnya. Saudara kandung perempuan akan menjadi ashabah bila bersama dengan saudara laki-laki kandung. Terus ada juga saudara perempuan seayah akan menjadi ashabah bila bersama dengan saudara laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Mereka mendapat bagian sisa harta setelah dibagi. Jika harta telah terhabis terbagi, maka gugurlah hak waris bagi mereka. Yang ketiga, ashabah ma'al ghair. Orang yang termasuk ashabah ma'al ghair ada 2, yaitu seperti berikut. Yang pertama, saudara perempuan sekandung satu orang atau lebih berada bersama anak laki-laki perempuan, atau lebih bersama putri anak dari laki-laki, 1 atau lebih bersama dengan keduanya. Baiklah, sekian dari kelompok kami, sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.